Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya, semoga tetap sehat dan selalu semangat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang bilangan bulat, masih materi kelas 7. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian bilangan bulat atau operasi bilangan bulat. Linknya ada di atas ya. Nah, oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 9 soal HOTS yang sering keluar ketika ulangan bilangan bulat atau ketika ujian akhir semester atau ketika UN atau ujian sekolah nanti kelas 9. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum cuci tangan dulu. Kalau sudah cuci tangan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, sebelum kita membahas 9 soal HOTS tentang bilangan bulat, nah ada materi yang penting dulu yang harus kita pahami, yaitu tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, kenapa materi ini penting? Ini jadi dasar banget nanti ketika kita mengerjakan soal-soal tentang bilangan bulat, oke? Nah, dalam pekerjaan operasi campuran pada bilangan bulat yang harus kita ingat itu rumusnya cuman kukabataku, oke? Kukabataku, oke? Ku yang pertama itu kurung. Jadi nanti kalau ada pengerjaan yang pertama dikerjakan kurung, yang kedua kabah, kali dan bagi. Nah, ini kali dan bagi kedua, tapi dia berbarengan ya, tergantung mana yang ada duluan, oke? Jadi kali dan bagi berbarengan. Yang ketiga taku tambah kurang. Nah, tambah kurang juga berbarengan ya, tergantung mana yang duluan. Jadi ingat, yang pertama kurung, berikutnya kali dan bagi, ketiga tambah kurang, oke? Agar lebih mudah kita lanjut ke contoh soal ya. Nomor 1, misal ada 16 dibagi 10 kurang 6 dikali 4. Nah, kalau kayak gini kerjakan yang mana dulu? Iya, yang dalam kurung dulu ya, karena pertama ada kurung, oke? 10 dikurangi 6 berapa? Ayo. Iya, 4 ya, berarti 16 dibagi 4 dikali 4. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat ada apa itu? Iya, ada pembagian, ada perkalian. Nah, kali dan bagi setingkat ya. Dia setingkat. Nah, berarti kita kerjakan yang terlebih dahulu dulu. Berarti tinggal kita kerjakan yang terlebih dahulu ya. Tinggal 16 dibagi 4. Berapa 16 bagi 4? Iya, 16 bagi 4, 4. 4 dikali 4, 16. Berarti jawabannya berapa? Iya, jawabannya 16. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya soal yang lebih sulit lagi ya. Nah, ini soal kemungkinan besar keluar ketika ulangan harian atau penilaian akhir semester nih. Nah, gini soalnya nih. Misal hasil dari min 25 dikali 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 dikurangi 7 adalah berapa? Nah, gini contoh soalnya ya. Tinggal kita kerjakan ya. Kita tulis dulu soalnya deh. Negatif 25 dikali 8 ditambah negatif 9 dibagi 2 dikurangi 7. Nah, ingat rumusnya apa? Kukabah taku. Pertama kita kerjakan kurung dulu. Ada nggak kurungnya? Ada ya. Berarti yang kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita kerjakan deh. Dalam kurung 8 ditambah negatif 9 berapa? Iya, negatif 1. Terus 2 dikurangi 7 berapa? Iya, negatif 5. Nah, jangan sampai lupa ya operasi penjumlahan pengurangan bilangan bulatnya ya. Nah, berarti hasilnya negatif 25 dikali negatif 1 dibagi negatif 5. Nah, ada perkalian dan pembagian setingkat ya. Iya, berarti kita kerjakan dulu yang dari yang pertama ya. Negatif 25 dikali negatif 1 berapa? Iya, negatif kali negatif positif ya, berarti positif 25 dibagi negatif 5 ya. 25 dibagi negatif 5, iya, negatif 5. Jadi kita dapat ya jawabannya negatif 5. Oke, bisa ya? Oke, agar lebih paham kita satu contoh soal lagi ya. Ya, misalkan hasil dari negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3 adalah berapa? Nah, gimana coba kerjakannya? Tinggal kita tulis dulu ya. Negatif 20 ditambah 8 dikali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3. Nah, ingat
kabah, takun. Ada kurungnya nggak? Nggak ada kurungnya ya. Kalau kurung itu kurung hanya pemisah dengan negatif ya. Nah, nggak ada kurung berarti lanjut kali bagi. Nah, berarti berikut yang pertama kita kerjakan kali dan bagi. Udah tinggal kita kerjakan ya. 8 kali 2 berapa? Iya 40. 18 dibagi negatif 3 berapa? Negatif 6. Berarti hasilnya negatif 20 ditambah 40 dikurangi negatif 6. Oke. Nah, ingat ya. Pengerjaan penjumlahan pengurangan bilangan bulatnya ya. Oke. Jangan sampai lupa ya. Negatif 20 ditambah 40 berapa? Iya, positif 20 ya. Nah, berikutnya 20 dikurangi negatif 6. Ingat, pengurangan apa? Penjumlahan dari lawan pengurangnya berarti 20 ditambah 6. Berarti berapa? 26. Berarti kita dapat ya jawabannya 26, oke? Kemudian contoh soal yang keempat, ini contoh soal yang sering keluar di ujian nasional ya. Pernah 3 tahun berturut-turut keluar di ujian nasional dan sering juga keluar di ujian sekolah. Operasi A, ada operasi gitu ya, berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Yang ditanya hasil dari negatif 5 A4 adalah berapa? Nah gini contoh soalnya ya. Sebenarnya mudah ya, jangan langsung panik kalian. Wah kak lambang apa itu kak? Wah langsung panik bingung ngerjakannya gimana. Tinggal kalian baca saja, intinya apa dia? Lambang A itu artinya kalikan bilangan pertama dan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Udah tinggal kita kerjakan ya. Yang pertama soalnya apa? Negatif 5 A4, berarti bilangan pertamanya negatif 5, bilangan keduanya 4, oke? Selanjutnya tinggal kita lihat perintahnya ya apa? Iya, kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti negatif 5 dikali 4. Negatif 5 kali 4 berapa? Iya, negatif 20. Lanjut, perintahnya apa lagi? Iya, tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Negatif 20 ditambah bilangan keduanya berapa? Iya 4, berarti negatif 20 ditambah 4. Berapa negatif 20 tambah 4? Iya betul, negatif 16. Berarti kita dapat ya jawabannya negatif 16, oke? Selanjutnya contoh soal berikutnya yang sering keluar di ujian sekolah, UN, atau bahkan penilaian semester, akhir semester. Seperti ini soalnya. Misalkan suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan adalah 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi negatif 9 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah berapa? Nah, ini contoh soalnya ya. Sebenarnya contoh soal ini mudah, tapi sering banget atau sering kali kalian sering terkecoh ini ya. Wah kak, karena yang ditanya perbedaan gampang kak, tinggal dikurangi saja. Sehingga kalian sering jawab, ada yang jawab 25 dikurangi 9, hasilnya 16. Benar salah? Hati-hati, nah ini salah ya. Walaupun jawabannya ketemu 16 yang C, tapi bukan itu jawabannya, yaitu sebagai pengecoh sebenarnya ya. Lalu yang benar gimana? Ya iya benar, caranya tinggal nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya berapa? Iya 25 dikurangi. Nah artinya dikuranginya ya. Nilai terkecilnya berapa? Iya negatif 9. Hati-hati ada 2 negatif ya. Pertama negatif dari rumus dikurangi, kedua negatif dari angka. Tinggal kita kerjakan ya. Jangan lupa ya operasi pengurangan pada bilangan bulat ya. Berarti hasilnya gimana? Iya berarti tinggal 25 ditambah lawan dari negatif 9 berarti positif 9, berarti 25 ditambah 9. Berapa dari 5 tambah 9? Iya 34, oke? Atau cara yang kedua, nah bisa kita kerjakan dengan garis bilangan. Nah misalkan ini 0 ya, 0. Nah 25 sebelah kiri kanan. Iya sebelah kanan 25. Negatif 9 sebelah kiri kanan. Iya negatif 9 sebelah kiri. Nah tinggal kita hitung deh jarak dari negatif 9 ke 25.
Negatif 9 ke 0 dulu ya, berapa jaraknya? Iya 9. Berikutnya 0 ke 25 jaraknya berapa? Iya 25. Berarti jarak negatif 9 ke 25 tinggal 9 ditambah 25 sama dengan 34. Oke. Nah soal berikutnya, soal ke-6. Nah ini juga sama ya, sama kayak soal nomor 4 ya, agar kalian lebih paham lagi. Nah soal ini juga sering keluar ya ketika ujian sekolah, ujian nasional, bahkan atau penilaian akhir semester. Operasi pagar berarti bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Nah pertanyaannya, hasil dari 9 pagar negatif 3 adalah berapa? Nah ini contoh soalnya ya. Sama ya, nggak usah panik ya, kita lihat saja arti pagar itu apa. Iya, bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, tambahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Nah berarti kita kerjakan sekarang ya. 9 pagar negatif 3 berarti bilangan pertamanya 9, bilangan keduanya negatif 3. Nah kemudian perintahnya apa? Iya, bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua berarti 9 dibagi, iya dibagi negatif 3. 9 bagi negatif 3 berapa? Iya negatif 3 ya. Setelah itu perintahnya apa? Tambahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Udah, bilangan pertamanya berapa? 9, berarti tinggal ditambah 9. Negatif 3 tambah 9 berapa? Iya positif 6 ya. Jadi jawabannya kita dapat 6. Oke saya. Nah contoh berikutnya yaitu tentang soal cerita ya, tentang bilangan bulat ya. Misalkan suhu udara di kota Seoul adalah 25 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhu udaranya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Nah jika di kota tersebut turun salju selama 1 jam, maka suhu udara di kota Seoul pada saat itu adalah berapa derajat Celcius. Nah ini contoh soalnya ya. Jadi ini contoh soal masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan bulat. Oke, tinggal kita kerjakan ya. Yang diketahuinya apa? Iya, suhu awalnya berapa? 25 derajat Celcius. Kemudian turun, kalau turun tambah dikurang? Iya dikurang. Nah turunnya setiap 5 menit. Nah turunnya selama 1 jam, berarti 1 jam berapa menit? 60, berarti tinggal 60 dibagi 5. Dan karena turunnya 3 derajat Celcius berarti dikali 3. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 60 dibagi 5, berapa 60 bagi 5? Iya 12, berarti 25 dikurangi 12 dikali 3. Selanjutnya 12 kali 3 dulu ya. Berapa 12 kali 3? Iya 36, berarti 25 dikurangi 36. Nah 25 kurang 36 berapa? Nah, jangan sampai lupa ya pengurangan bilangan bulatnya ya. Iya negatif 11, berarti kita dapat jawabannya berapa? Negatif 11. Oke. Nah selanjutnya soal yang sering keluar juga pada saat ulangan harian atau penilaian akhir semester seperti ini. Misalkan Andi mula-mula berada di lantai 23 suatu rumah susun. Kemudian ia naik 5 lantai mengambil barang yang tertinggal di rumahnya. Dan turun 8 lantai untuk bertemu dengan temannya. Nah sekarang Andi berada di lantai berapa? Ayo. Nah gampang ya, tinggal kita kerjakan ya. Pertama ini ketahuinya apa? Iya dia ada di lantai 23. Kemudian ia naik. Kalau naik nambah kurang? Iya bertambah 5. Lalu apa lagi? Turun 8 lantai. Kalau turun tambah kurang? Iya turun berarti berkurang. Oke, tinggal kita kerjakan ya. 23 tambah 5 berapa? Iya 28 dikurangi 8. Iya 20. Berarti kita dapat ya jawabannya berapa? 20. Oke. Nah selanjutnya contoh terakhir soal HOTS yang sering keluar, baik itu ketika ujian nasional, ujian sekolah maupun ulangan harian seperti ini nih. Nah ini soal-soal tipe UN ya, dia sering keluar di UN, berkali-kali UN sering keluar.
Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Budi menjawab benar 39 dan salah 4. Nah, pertanyaannya, skor yang diperoleh Budi adalah berapa? Nah, ini contoh soalnya ya. Oke. Nah, kalau ketemu soal-soal kayak gini, yang harus kalian cari itu pertama benarnya berapa, salah berapa, dan tidak dijawab berapa. Nah, ini yang harus kita cari terlebih dahulu ya. Selanjutnya tinggal kita lihat di soalnya ya. Budi menjawab benar 39, berarti benar 39. Salah 4, nah salahnya 4. Nah, tidak jawabnya berapa? Iya, dari 50 soal, dia benar 39, salah 4. Nah, berarti nggak jawabnya berapa? Iya, sisanya. Berapa sisanya? Iya, 7. Oke. Kemudian kita lihat aturannya apa? Iya, kalau benar skornya 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Nah, berarti tinggal kita kali deh ya. 39 dikali 4, salahnya 4 dikali negatif 2, tidak dijawabnya 7 dikali negatif 1. Oke. Tinggal kita hitung ya, 39 dikali 4 berapa? Iya, 156. 4 dikali negatif 2 berapa? Iya, negatif 8. Dan 7 dikali negatif 1 berapa? Iya, negatif 7. Nah, jadi skor total yang diperoleh diperoleh Budi adalah tinggal 156 dikurangi 8 dikurangi 7. Nah, berarti hasilnya berapa? Iya, 141. Oke, bisa ya? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Untuk video berikutnya tentang bilangan pecahan, linknya ada di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.